warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Erlina Asritasari, SSTMKes, NIDN 1022069101. Saya merupakan dosen program studi Diploma 3 Kebidanan Akademi Kebidanan Husada Gemilang yang saat ini sudah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Gemilang. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan tridharma perguruan tinggi saya yang saya lakukan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Sebelum saya lanjut kepada penjelasan mata kuliah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa mata kuliah yang saya ampu. Yang pertama ada asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, kemudian komunikasi dalam praktek kebidanan, dan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir dengan menggunakan metode DIE, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah aska persalinan dan bayi baru lahir ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebagai syarat untuk melanjutkan mata kuliah pada semester berikutnya, yaitu asuhan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Artinya, ketika mahasiswa sudah dinyatakan lulus pada mata kuliah aska persalinan dan bayi baru lahir, maka mahasiswa tersebut dapat mengikuti mata kuliah semester berikutnya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah aska persalinan dan bayi baru lahir. Mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah yaitu 312 dengan bobot SKS 5 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 3 SKS praktik yang dapat ditempuh pada semester 3 atau semester ganjil. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan filosofi asuhan kebidanan, pelayanan persalinan di era adaptasi kebiasaan baru, konsep dasar asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan, faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, nyeri dan cemas dalam persalinan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan rencana persalinan, perubahan yang terjadi pada persalinan, kebutuhan ibu bersalin kala 1. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen persalinan kala 1, praktik anamnesa, praktik pemeriksaan fisik, praktik pengisian partograf, dan praktek pendokumentasian kala 1. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan deteksi komplikasi dan penyulit pada kala 2, kemudian asuhan pada ibu bersalin kala 2, kala 3, dan kala 4. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami asuhan serta pendokumentasian pada bayi baru lahir. Adapun deskripsi mata kuliah aska persalinan dan bayi baru lahir ini, yaitu mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam persalinan dan bayi segera setelah lahir dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence based. Pada awal perkuliahan, saya selalu memberikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa yang telah disepakati antara dosen dan mahasiswa untuk pembelajaran selama 1 semester. Oke, untuk bahan kajian di sini adalah filosofi asuhan kebidanan, di mana dalam filosofi kebidanan itu kita membahas tentang sejarah filsafat, kemudian definisi filsafat, kemudian fungsi filsafat, landasan filsafat, dan filosofi kebidanan. Untuk bahan kajian yang kedua, saya juga menambahkan pokok bahasan pelayanan persalinan di era adaptasi kebiasaan baru. Pada saat COVID-19 seperti ini, saya perlu menambahkan pokok bahasan tersebut untuk mengetahui bagaimana pelayanan kebidanan di era adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi COVID-19. Adapun pokok bahasan yang saya sampaikan, yang pertama itu pencegahan umum, kemudian kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan ibu di era adaptasi kebiasaan baru, kemudian penyelenggaraan pelayanan persalinan berdasarkan PMK nomor 21 tahun 2021. Bahan kajian yang ketiga yaitu konsep dasar asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan. Nah, pada pokok bahasan ini saya menjelaskan tentang pengertian persalinan, kemudian macam-macam persalinan, kemudian persalinan berdasarkan umur kehamilan, 5 benang merah dalam asuhan persalinan, sebab-sebab mulainya persalinan, tahap-tahap persalinan, tanda bahaya persalinan, tujuan asuhan persalinan, kemudian standar pertolongan persalinan, dan lingkup asuhan persalinan.
Untuk bahan kajian yang keempat, saya menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Di mana faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada 5. Yang pertama itu jalan lahir atau passageway, kemudian ada janin atau passenger, yang ketiga itu ada kekuatan atau power ibu, kemudian ada posisi atau position, yang kelima itu ada psikologi atau psychology. Untuk bahan kajian yang kelima, saya menyampaikan nyeri dan cemas pada masa persalinan. Nah, dalam nyeri persalinan, saya juga menyampaikan apa itu nyeri atau definisi tentang nyeri persalinan, kemudian proses terjadinya nyeri, mengapa nyeri itu bisa terjadi, kemudian teori tentang nyeri, ada beberapa macam teori tentang nyeri, kemudian pengukuran intensitas nyeri, faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri persalinan, kemudian cara mengatasi nyeri. Selain nyeri juga saya menyampaikan cemas pada persalinan. Yang pertama itu definisi tentang cemas persalinan, kemudian aspek-aspek yang mempengaruhi kecemasan. Yang ketiga itu faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pada ibu bersalin. Yang keempat, upaya meredakan kecemasan selama persalinan. Untuk pokok bahasan yang keenam, saya menyampaikan rencana persalinan, di mana saya menjelaskan tentang definisi rencana persalinan, kemudian komponen-komponen rencana persalinan, di mana komponen-komponen rencana persalinan itu terdiri dari pasien harus mempersiapkan tempat persalinannya, kemudian tenaga atau bidan yang menolong persalinan, kemudian bagaimana cara menghubungi tenaga kesehatan, kemudian transportasi yang digunakan pasien untuk menuju tempat persalinan, pendamping persalinan yang akan mendampingi ibu selama persalinan, kemudian biaya, setiap ibu bersalin harus mempersiapkan biaya selama persalinannya, yang terakhir siapa yang akan menjaga anak-anak ibu ataupun keluarga ibu yang ada di rumah ketika ibu bersalin. Bahan kajian berikutnya yang ketujuh yaitu perubahan yang terjadi pada persalinan, di mana perubahan yang terjadi pada persalinan itu ada perubahan fisiologis dan perubahan psikologis. Untuk perubahan fisiologis yaitu perubahan pada kardiovaskuler, kemudian tekanan darah, kemudian perubahan metabolisme, perubahan suhu, kemudian denyut nadi, pernafasan, perubahan ginjal, perubahan gastrointestinal, hematologi, uterus. Untuk perubahan psikologis biasanya sering terjadi pada kala 1 persalinan, baik selama itu kala 1 fase laten maupun juga kala 1 fase aktif. Bahan kajian yang ke-8 yang saya sampaikan yaitu kebutuhan ibu bersalin kala 1, di mana kebutuhan ibu bersalin kala 1 itu terdiri dari kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, dan asuhan sayang ibu. Untuk pemenuhan kebutuhan fisik, yaitu yang pertama adalah nutrisi dan keseimbangan cairan, kemudian eliminasi selama persalinan, kebersihan dan kenyamanan selama persalinan, posisi persalinan, kontak fisik, mengurangi rasa nyeri saat persalinan, dan lingkungan persalinan. Untuk kebutuhan psikologis terdiri dari keikutsertaan dalam perencanaan persalinan, kemudian berkenalan dengan para staf, memberikan informasi penerimaan terhadap kelakuan atau tingkah laku ibu, kemudian menghadirkan pendamping persalinan, dan yang terakhir itu adalah asuhan sayang ibu. Bahan kajian yang ke-9 yang saya sampaikan yaitu manajemen persalinan kala 1, di mana pada pokok bahasan ini saya menyampaikan tentang pengkajian data, bagaimana seorang bidan itu mampu melakukan pengkajian data pada ibu bersalin, kemudian mengenali masalah ataupun penyulit secara dini. Ada beberapa penyulit yang terjadi pada ibu bersalin, makanya kita sebagai bidan perlu mengetahui apa saja tanda-tanda penyulit itu, kemudian menilai data dan membuat diagnosa, kemudian menilai kemajuan persalinan, tanda bahaya persalinan kala 1, dan terakhir adalah intervensi yang lazim dilakukan tapi tidak bermanfaat pada ibu bersalin. Untuk bahan kajian yang ke-10, saya menyampaikan tentang persiapan persalinan, di mana seorang ibu harus mempersiapkan ruangan untuk bersalin, kemudian persiapan perlengkapan, bahan dan obat-obatan esensial yang diperlukan selama persalinan, kemudian persiapan rujukan apabila terjadi komplikasi, kemudian persiapan penolong persalinan. Jadi setiap ibu yang bersalin harus menentukan siapa yang akan mendampingi ibu ataupun menolong ibu selama proses persalinannya. Selanjutnya, setelah saya sudah menyampaikan beberapa pokok bahasan, kemudian untuk pertemuan selanjutnya saya akan melanjutkan dengan praktikum. Adapun praktikum yang saya lakukan yaitu praktikum atau praktek melakukan anamnesa ataupun pengkajian data dan praktek pemeriksaan fisik pada ibu bersalin. Pada pertemuan berikutnya, saya akan melanjutkan dengan praktek
pengisian partograf, dan pendokumentasian pada kelas 1 Ibu bersalin. Bentuk dan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu kuliah dan diskusi kelompok. Metodenya selama masa pandemi COVID-19, kami menggunakan metode daring ataupun luring yang bisa dilakukan dengan cara ceramah, kemudian diskusi kelompok, dan studi kasus. Metode ceramah saya gunakan untuk menjelaskan konsep-konsep teori. Metode diskusi kelompok biasanya saya memberikan mahasiswa studi kasus ataupun memberikan topik-topik khusus. Kemudian mahasiswa membuat dalam bentuk makalah dan dipresentasikan secara bergantian. Untuk metode demonstrasi, saya gunakan pada pembelajaran praktikum, di mana saya mendemonstrasikan terlebih dahulu praktek yang akan kita praktekkan. Contohnya pada asuhan persalinan bayi baru lahir ini yaitu praktek pemeriksaan fisik dan praktek anamnesa ataupun praktek pemeriksaan fisik dan praktek pengisian partograf. Setelah saya mendemonstrasikan, kemudian nanti saya akan meminta beberapa mahasiswa untuk mempraktekkan terkait dengan praktek yang sedang kita lakukan. Pada pembelajaran praktikum, saya menyediakan modul pembelajaran untuk membantu mahasiswa memahami apa yang akan kita lakukan ataupun apa yang akan kita praktekkan. Selama pandemi COVID-19 ini, media yang digunakan dalam pembelajaran dengan metode daring, biasanya saya menggunakan media ataupun aplikasi Zoom Meeting, kemudian Google Meet, kemudian untuk pengumpulan tugasnya bisa dengan menggunakan Google Classroom, kemudian email ataupun dengan WA Group. Untuk pembelajaran luring, media yang saya gunakan adalah dengan slide PowerPoint, kemudian Infocus. Untuk sistem penilaian, saya menggunakan dua sistem penilaian, yaitu penilaian hasil dan penilaian proses. Di mana penilaian hasil itu terdiri dari penilaian UTS sebanyak 20% bobotnya, kemudian praktik 20%, kemudian UTS 10%, dan UAS atau ujian akhir semester sebanyak 20%. Untuk penilaian proses terdiri dari 3 bentuk penilaian. Yang pertama ada penilaian intrapersonal skill atau dari kemampuan diri sendiri. Artinya bagaimana mahasiswa mampu memotivasi diri sendiri, kemudian dapat berpikir analisis dan manajemen waktu mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Yang kedua, intrapersonal skill, artinya kemampuan mahasiswa untuk berinteraksi dengan orang lain, di mana di situ mahasiswa dilihat bagaimana mahasiswa mampu memimpin suatu kelompok, kemudian berpikir kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, dimensi sikap dan tata nilai, di mana kita melihat mahasiswa, bagaimana mahasiswa bersikap selama perkuliahan, kemudian bagaimana kesesuaian atribut mahasiswa selama perkuliahan. Atribut yang dimaksud yaitu berupa PIN ataupun name tag yang harus digunakan mahasiswa selama mahasiswa berada di dalam lingkungan kampus. Nah, ini berupa contoh rencana pembelajaran semester pada mata kuliah asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Demikian penjelasan untuk mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Bu. Gimana kabarnya? Baik, kita lanjutkan pertemuan pada hari ini ya, mengenai manajemen persalinan pada kelas 1. Oke, kita lanjut untuk jam dan waktu tadi ya. Ini pembukaan, untuk jam itu kita lihat, kamu lihat di masing-masing partografnya. Ini untuk jam ada 1 sampai dengan 16 ya. Kenapa? Karena biasa nama kelas 1 itu untuk per ini itu kurang lebih 14 jam sampai 18 jam ya. Tapi waktu 16 jam ini, inilah adalah tentang normalnya untuk melakukan pertolongan persalinan pada kelas 1 ya. Kemudian, nah ini contohnya untuk ini untuk waktu ya, ini tekanan waktu. Kemudian yang ini adalah garis pembukaan tadi ya. Kemudian ini garis waspada. Kalau persalinan normal tidak boleh melewati garis waspada. Kalau sudah melewati garis waspada, artinya di sini sudah masuk ke garis seperti
ya. Kenapa bisa melewati garis waspada ya? Kemudian ini kondisi ibu, kita catat kontraksi uterusnya setiap berapa menit? Setiap 30 menit ya. Kemudian ini nyatakan lama kontraksi dengan berikan tanda titik-titik atau kurang dari 20 detik ya. Silakan dilihat di partograf masing-masing ya. Kemudian ini lagi, itu dicatat dengan tanda seperti ini, tanda titik, tapi kayak dibesarkan ya, bulan penuh gitu. Kemudian suhu setiap 4 jam, kemudian tekanan darah dicatat setiap 4 jam ya. Sekali dan isikan pada kolom yang sesuai, sama halnya dengan urin, protein, aseton, dan volume. Jika memungkinkan, periksa tiap 2 jam sekali. Tapi jika tidak, maka jangan lupa berikan tanda strip. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara mengisi partograf part 1. Halaman kedua bakal aku lanjutin video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah. Ya, ini tadi contoh pengisian partograf ya. Ada pertanyaan? Sudah bisa? Kira-kira sudah paham? Paham? Cara mengisi partograf, paham? Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini? Ada pertanyaan? Sebelum Ibu akhiri, Ibu absen dulu ya yang hadir pada hari ini. Desi Ariariska ada? Hesti Afriana, Delsi Dianita, Hesti Lestari, Ovia, Gina Irmayani, Ulan, Fitri Hairunisa, Novarada, Nur Hidayah. Oke, ya semua hadir pada hari ini ya. Apabila ada pertanyaan boleh chat langsung melalui WA ya. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan ya, untuk tugasnya akan Ibu berikan melalui Google Classroom ya. Silakan dibuka nanti untuk Google Classroom-nya ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.